mendengar ada suara-suara para wanita ya. Kayaknya mereka lagi sedang ngegosip deh. Ini tuh emang bener-bener tipikal ibu-ibu komplek nih ya. Coba kita dengar suaranya dari mana. Assalamualaikum. Hai. Aduh lagi pada ngerumpi kayak seru banget ya. Kita kenalan sambil nunggu anak-anak sekolah. Kita kesini karena ini katanya enak-enak makanannya. Oke, berarti ini adalah definisi dari namanya Mama Jakarta Selatan. Kalau lagi nongkrong ya seperti inilah gitu. Halo, hai. Kedai yang lokasinya ada di Jalan Tebet Mas Indah ini memang konsepnya rumahan gitu Foodies. Tempatnya tenang karena jauh dari riuh bisingnya Jakarta. Dan juga comfy nih kayak lagi bertamu di rumah tetangga. Suasana homey-nya bikin kita betah ya buat nongki-nongki santai di sini. Foodies, yang pertama aku akan coba nasi goreng Londo. Londo itu alias Belanda gitu ya. Jadi ini tuh European style banget. Karena apa? Karena nasi goreng yang emang ciri khas dari kita dicampur dengan keju. Tuh. Oh iya loh. Manisnya nggak ada, tapi yang jelas gurih ditambah lagi dengan keju. Pasti bakalan jadi double gurih ya. Double juga ada. Nasi gorengnya tuh mirip nasi goreng Hongkong gitu loh. Jadi buat kamu yang nggak terlalu suka rasa manis di nasi goreng, ini mah cucok meong sih. Ini mah pasti aku yakin banget nih makan di sini banyak yang suka. Karena emang ke comfort food itu. Tuh aku aja tuh baru ngomong sedikit udah habis setengah. Kalau soal rate ya, apalagi ini nasi goreng, kombinasinya juga banyak banget toppingnya, ya kan. Terus juga ini menariknya tuh adalah ada kejunya, ya kan. Aku kasih rate ini 9. Next, ada nasi ayam Thomas Foodies. Nasi putihnya ditemenin salad, sambal bawang, dan juga lauk ayam dengan bumbu khas kedai Thomas. Nah, bocorannya ada racikan 3 sos utama nih yang bikin rasa ayamnya on point banget. Ada hit rasa bulgogi dan juga saus tiram gitu Foodies. Bagus! Ini enak banget. Wah, ini kombinasi dari gurih, manisnya juga ada karena ayamnya kan lihat tuh. Lihat kan ada campuran kecapnya juga, ditambah lagi aku pencinta makanan pedas tuh. Dan juga salad yang ada di sini. Ini kombinasi yang sangat sempurna sekali. Lihat Foodies. Nah, kalau kayak toast dan kopi susu ini bisa jadi teman ngemil kalian nih. Selain kayak toast, ada juga cemilan lain, baik yang asin ataupun gurih. Iya, yang nggak bisa ngopi, tenang, masih ada minuman teh dan juga coklat ya. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Lanjut yuk. Mau dong. Foodies, sebagai salah satu kota tertua di dunia, Beijing punya banyak bangunan bersejarah. Salah satunya Kuil Yonghe yang udah berdiri sejak abad ke-17. Gak heran ya kan kalau banyak banget turis dari seluruh dunia datang ke sini, termasuk dari Indonesia. Foodies, jadi ini memang kalau di tempat wisata, ini nggak jarang banget ya ketemu sama teman sendiri nih, orang-orang Indonesia. Namanya siapa aja sih Kak? Alira. Kalau Kakak? Susan. Oke, Kak Alira sama Kak Susan ini dari mana sih asalnya? Dari Bogor. Kakak juga Bogor. Terus kalau kulineran udah nyoba banyak di sini? Lumayan banyak. Ke Tiongkok sih emang harus banget cobain aneka kulinernya ya Foodies. Meski di Indonesia banyak yang jual Chinese food, makan langsung di negeri asalnya mah dijamin berbeza.
Foodies, jadi di sini memang spotnya tuh dipenuhi sama turis-turis, makanya nggak heran tadi aku ketemu sama warga-warga plus 62 di Beijing. Dan tadi aku udah tanya-tanya ada makanan favorit apa, dan aku tuh jadi ngiler banget. Aku sejujurnya punya satu makanan yang pengen banget aku cobain. Nah, itu adalah Kaolongmian. Nah, ini kita pesen dulu, Foodies. Kalau di Indonesia kita kenalnya mie berbentuk panjang-panjang, nah di Tiongkok ada yang beda nih foodies. Namanya sih cold noodle alias mie dingin, tapi bentuknya nggak kayak mie. Foodies, akhirnya mateng nih Kaolongmian yang bikin aku penasaran. Jadi ini kalau diartiin adalah cold grilled noodle alias mie dingin yang dipanggang. Meskipun kalau dilihat bentukannya ini sama sekali nggak berbentuk kayak mie. Ini justru lebih mirip kayak crepes yang digulung dan juga dipotong-potong. Dan jadilah ini nih, Kaolongmian. Meski bentuknya nggak kayak mie, makanan ini aslinya terbuat dari lembaran mie foodies. Kulitnya dilapisi telur dan ditambah taburan keju. Oke foodies, jadi dari adonan kulitnya ini rasanya tuh kenyal, jadi mungkin itu dari mie-nya atau mien-nya. Itu teksturnya mirip kayak kue tiaw, jadi kenyal-kenyal gitu. Dan kalau kulitnya sendiri ini bener-bener tebel banget. Ini isinya tuh telur ya, karena tadi aku pesennya 2 telur. Jadi lapisan telurnya tebel dan juga berpadu sama kenyalnya mie. Kalau untuk bumbunya sendiri ini udah kerasa gurih banget, jadi dari luar sampai ke dalam itu bumbunya kenceng. Ini dari yang aku rasain, dia lebih dominan di rasa gurih dan juga ada mericanya. Jadi mungkin dia pakai Szechuan pepper ya. Szechuan pepper dan itu saling berpadu. Jadi ini bikin aromanya tuh wangi banget. Rasa gurihnya berasal dari olesan saus barbecue ditambah rempah tabur khas Tiongkok yang bikin rasa mie dingin ini kayak ada sedikit pedes-pedes sedepnya gitu foodies. Nah ini salah satu potongan yang penuh sama isian. Jadi aku pesen isiannya tuh pakai sosis. Ini udah ada sosisnya ya. Langsung kita cobain. Aku pesen ini tuh sosis black pepper. Kalau dari rasanya sendiri justru lebih kenceng dari rasa kulit ini Kaolongmian-nya. Kalau dari black pepper di sosisnya tuh tipis banget rasanya. Cuma yang paling menarik adalah tekstur dari sosisnya sendiri. Ini tuh bener-bener chewy dengan lapisan kulit luar yang garing. Pilihan isiannya macam-macam nih, mulai dari telur, ayam, daging, dan sosis sapi black pepper. Nah, jeng-jeng, ini dia pancake. Padahal kalau dari bentukannya dia lebih mirip kayak martabak ya. Jadi bagian kulitnya, terus ini isiannya. Tuh, Pris, jadi ini isiannya tadi aku pesen adalah cumi dan aku kepo banget kira-kira rasanya gimana ya. Aku kira bagian kulitnya ini bakal garing, crunchy, tapi ternyata enggak. Di sini tuh kulitnya malah yang lembut ya rasanya. Kulitnya lembut dan begitu digigit ada suara crush-nya itu. Ini tuh dari ini crackers di dalamnya. Jadi selain dikasih isian tadi topping-topping dan lauk-lauk yang aku pesen, dikasih juga ini kerupuk. Jadi bikin teksturnya tuh seru banget begitu digigit. Pancake-nya dibuat langsung pakai adonan tepung cair dan dilapisi telur. Ada tambahan kerupuk pangsit juga tuh foodies biar crunchy-nya makin nendang. Ini aroma dari cuminya udah kerasa ya. Jadi ada aroma-aroma seafoodnya. Dan itu bercampur sama sausnya ini yang rasanya pedas foodies. Tadi aku udah kerasa di gigitannya tuh masuk cuminya. Ini contoh potongan cuminya. Jadi dia tuh dipotongnya nggak kecil-kecil ya, lumayan gede. Jadi begitu kalau misalkan masuk ke mulut, itu lumayan kerasa tuh. Teksturnya yang chewy, terus juga aroma smoky-nya karena dia dipanggang dulu kan. Dan itu bercampur sama aroma-aroma seafood. Jadinya bikin ini martabak khas Beijingnya ini jadi lebih endul. Kalau potongan cuminya segede ini sih, dijamin cuminya yummy banget.
Meski bentuknya kayak makanan modern, pancake ala Tiongkok ini udah ada sejak 2000 tahun silam loh foodies. Bedanya sekarang bisa ditambahin macam-macam topping sesuai selera. Harganya mulai dari 9 yuan atau sekitar Rp24.000. Receh kan? Receh dong. Oke foodies, jadi kalongmian dan canbing ini jadi makanan yang wajib dicobain kalau kalian ke Beijing. Jadi kalau misalkan foodies mau tahu info lebih lengkapnya, tinggal scan aja QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Kalau foodies mau belanja-belanja di Beijing, Tiongkok, Wang Fujing Street ini pusatnya foodies. Mau belanja souvenir buat oleh-oleh, sampai barang branded, komplit semuanya. Di sini aku amazed banget. Aku ada di Wang Fujing dan ini harusnya tuh jadi sentra perbelanjaan. Tapi ada show tarian yang bisa kita enjoy. Ini benar-benar semuanya customnya colorful dan juga ini benar-benar jadi hiburan buat para pengunjung di sini. Wih, pertunjukannya gratis, nggak perlu nyawer apalagi bayar. Hampir di setiap sudut Wang Fujing, foodies bisa melihat aneka pertunjukan yang berbeda. Foodies, jadi memang Wang Fujing ini tempatnya orang-orang menyalurkan bakat. Karena tadi tuh ada tarian, di sini tuh juga ada yang orkestra band. Jadi ini benar-benar menghibur banget. Hiburan ada, mau belanja juga oke. Dan yang paling penting, jajanannya macam-macam. Foodies, tadi habis melihat keseruan warga-warga yang ada di sekitaran Wang Fujing ini. Dan kalau misalkan di sini tuh juga ada bertebaran banyak banget stand makanan. Ada satu nih yang menarik perhatian aku. Nah, ini menunya komplit banget, ada minuman dan juga snack-snack. Dan pastinya aku bakal cobain foodies. Ini dia nih foodies, salah satu stand makanan yang paling rame. Ada sandwich dengan berbagai isian, mirip kayak sando ala Jepang gitu foodies. Foodies, ini udah ready di depan aku per sandwichan duniawi. Ini komplit banget, rasanya ada yang manis, terus juga ada yang asin. Nah, yang paling menggoda adalah si cantik ini nih. Jadi ini adalah sandwich dengan isian buah. Dia komplit banget, ada isi anggur, terus ini melon, terus juga ada strawberry, dan ini juga melon yang golden. Nah, daripada lama, mending langsung kita cobain ya nggak sih foodies? Wah. Ini definisi kayak makan awan. Jadi selembut itu, se-fluffy itu. Terus yang aku cobain pertama tadi tuh ada potongan buah anggurnya. Buah anggurnya seger banget. Jadi dipaduin sama rasa creamy-nya tuh jadi bikin si sandwich ini nggak terlalu enek. Sandwich ini menggunakan roti susu yang super lembut. Isian krim dan buahnya juga tebal loh foodies. Meski judulnya roti isi, udah pasti ngenyangin sih. Gak cuma di Indonesia aja yang apa-apa dikasih matcha. Di Beijing juga foodies. Sebagai pecinta matcha, ini matchanya matcha enak. Jadi matchanya tuh matcha beneran. Ada rasa umaminya, rasa wanginya, terus juga kan kalau matcha tuh memang ada hint-hint pahitnya. Justru nunjukin kalau matcha ini macam yang berkualitas top foodies. Ini enak sih, kalau yang sebelumnya tuh rasanya lebih ke creamy susu yang lumayan manis. Kalau ini tuh lebih balance, jadi manisnya dapat. Segar dari stroberinya juga dapat. Matchanya no kaleng-kaleng nih dengan potongan stroberi yang premium. Dijamin gak bakalan rugi deh tuh foodies. Sandwich yang gurih-gurih juga ada nih foodies. Isinya simple, telur rebus tumbuk bercampur sama mayonis yang super creamy. Ini sandwich best banget foodies. Jadi rotinya tuh masih sama, super lembut, kayak awan, kayak kapas gitu. Dan juga isiannya ini, wangi truffle-nya tuh bener-bener keluar. Udah gitu dari potatonya atau kentang yang dihalusin itu, teksturnya udah bener-bener halus. Jadi itu mashed potato, gurih sampai ke dalam-dalam. Dan juga ini tuh udah dapet proteinnya dari telurnya. Siapa yang sangka ya,
Black Truffle yang biasa disajikan di resto bintang 5, ada versi street foodnya nih foodies. Nah foodies, buat nyobain berbagai pilihan sandu di sini, harganya mulai dari 29 yuan ya, atau sekitar Rp80.000. Jadi foodies, kalau misalkan udah capek, udah puas nih keliling-keliling Mount Fuji, habis shopping, wajib banget mampir ke sini ke Vita Pure Swiss. Jadi semua menunya tuh recommended banget, dan kalau misalkan mau tahu infonya, tinggal scan aja QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. masih single, semoga jodoh, amin. 맛있어요. Udah pernah belum shopping opa-opa Korea? Belum pernah kan, belum pernah ya, karyawannya belum tentu. Karyawannya belum tentu. Ya Allah, kita lagi di Seoul ini no. Ada opa-opa Korea, ya Allah opa. Kamsahamnida apa? Kamsahamnida tuh, ganteng banget ya Allah. Ini pengen beli inian. Ini apaan, gorengan ya? Gorengan Korea foodies nih. Opa, aku mau disuapin. Ini udah macem-macem nih, rupa-rupa nih warnanya nih. Iya, aku mau itu dibawain, disuapin. Oh, oke. Dibawain, suapin. Ya, makan bareng kita ya. Ya, makan bareng. Makan bareng, Makan bareng. makan bareng. Yaudah, bawain opa ya. Opa. Oke. Sobat akrab, opa-opa. Empok mah baru datang udah salfok nih ya foodies. Padahal yang bikin Tokpo menarik itu nggak cuma opa-opanya aja, yes. Di sini kita bisa nemuin jajanan Korea yang sering muncul di drakor itu loh foodies. Tenang, resep-resepnya dikembangin bareng sama chef asli Korea, tapi pakai bahan dan rempah yang lebih dekat sama lidah orang Indonesia. Terus nih, yang doyan foto-foto, tersedia foto box ala Korea yang lagi ngehits banget itu loh foodies. Cuma 3 detik, hasil fotonya langsung keluar. Kertasnya juga unik nih, kayak struk belanja gitu ya. Seru foodies. Foto berdua, opa ya. Panas dingin, saya panas dingin. Fotokopi hitam putih ya tuh, ya kagak bisa tidur ini ya Allah. Banyak. Bisa aja nih Ampok. Yuk Ampok, cobain 2 menu bestsellernya dong. Ada creamy roast tteokbokki sama keju tteokbokki kimbap. Opa duduk opa. Ya Allah, suapin opa, suapin. Ini kapan lagi kita dinner. Ini lepas dulu kacamata supaya ketampanannya kelihatan kan. Opa suapin opa ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. 맛있어요. Udah pernah belum disuapin opa-opa Korea? Belum pernah kan, belum pernah ya, karyawannya belum tentu. Karyawannya belum tentu. Satu macan 2 gebang suapin. Serius. 맛있어요? Enak bahasa Koreanya apa enak? Enak apa bahasa Koreanya enak? 맛있어요. Masih Kalau saya masih single, Bapak masih single nggak? 싱글? 어. 야, 진짜 사자. 당연하죠. 싱글입니다. Jam,
kok malah lanjut part 2, Eda. Udah kali Mpok, Opa Jiwonnya nggak kerja-kerja nanti. Opa, aku mau suapin kimbab. Ini kimbab, yang depan. Heeh. Masih single, semoga jodoh, amin. Mau masak lagi? Bungkusin, anak saya 5. Anak saya banyak 5, bungkusin bakal pulang ya. Kalau kesini wajib jip deh kamu cobain creamy roast tteokbokkinya juga tuh. Sausnya tuh kayak perpaduan saus gochugaru yang pedas nagih dengan susu dan bikin rasanya lebih creamy dan juga balance. Yes, tambahan odeng dan sosisnya dijamin bikin foodies kenyang maksimal. Ini tteokbokkinya ini teksturnya tuh kenyal. Mirip sama kuitiau, cuman dia versi padatnya. Versi padatnya. Terus bumbunya ini creamy, ada rasa-rasa bubuk-bubuk cabai, tapi ada rasa-rasa nori, bawang putih, perpaduan bumbu-bumbu Korea kali ya, tuh. Enak banget. Enak. Umami. Tapi macan Pulau Gebang. Foodies, di sini juga tersedia set menu buat sharing loh, buat 2-5 orang bisa. Wih, cocok nih ya buat lokasi tongkrongan kamu bareng sama Besti ya kan? Just agendain dong Foodies buat nongkrong di Selnya Tebet, Jakarta Selatan. Asik. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Udah lapar? Ya lapar banget. banget. Hari ini syuting makan leceh jadi aku bikin perutnya kosong. Oke, Di sini ada ratusan lauknya. Lapar banget ya. Ratusan? Nggak bisa tahan. Enggak sih, nggak nyampe segitu sih Dagi. Mungkin di dalamnya lebih Oh ya, banyak. di dalam mungkin ya nanti lagi iya. ada goreng-goreng. Tapi kalau lauknya sebanyak ini pusing nggak? Pusing nih. Pusing. Boleh coba rekomendasi nggak ya? Rekomendasi dari aku nih Foodies. Di sini itu kan sebenarnya kita boleh ngambil sendiri nasi putihnya, jadi bebas iya, tuh iya. kan. Oh. Kamu mau ngambil banyak silakan. Tapi di sini rekomendasinya tuh ada yang baru, ada nasi daun jeruk sama nasi combrang. Kita wajib coba itu katanya. Langsung coba aja. Langsung coba ya? Oke. Lapar banget. Oke. Halo Bu. 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 Nasi combrang dan Bu. nasi jeruk. Paduan daun jeruk dan kecombrang bikin nasinya benar-benar harum. Mau ditambah lauk apapun, nikmatnya jadi berkali lipat tuh Foodies. Mantap. Nah yang unik nih Foodies, setiap hari tuh menu yang disajin berubah-ubah gitu. Katanya sih biar pelanggan setia nggak bosen makan di sini. Wih mantep ya servisnya. Bayu udangnya. Wah. Bayu udangnya gimana Bayu udang? Gurih. Ya jujur di sini ada ratusan lauknya ada tapi cuma baby udang doang udah cukup. Ini dan nasi doang udah cukup Bener. banget. Ini soalnya nasinya Rasanya. juga udah gurih ya. Ini Oh. lagi yang aku nasi daun jeruk udah wangi banget. Ditambah sama si rebunnya ini gurih banget. Terus wanginya benar-benar pekat banget Foodies. Tapi dari tadi aku penasaran deh. Terus ini apa yang spesial? Ini ceplok telur asin Foodies tuh. Oh. Warnanya menggoda banget, ya nggak? Ya, Ada merah, warna-warna hijau, lain. kuning ya. Oh, Tuh. warna-warna lainnya. Tapi apa yang spesial? Ini Kecuali ada telur cabenya. asin. Biasanya kan kalau di warteg-warteg itu telur ceplok, telur biasa ya, telur ayam ya. Nah ini telur asin. Telur asin. Telur asin. Kita coba ya. Coba aja. Oh, Kalau digoreng, asinnya nggak begitu strong banget loh. Kalau kayak kita makan salted egg itu kan lebih strong ya. Ini sih telur asin level up nih, saingannya salted egg. Nah daripada bosan dimakan kayak telur rebus, mending diceplok, tinggal tambahin potongan cabai dan daun bawang kayak begini Foodies. kalau biasanya telur goreng kayak gininya rasanya berbeda tapi gara-gara ada cabenya
Ya, Rasanya lebih sour. oke. Berarti menurut Dagi ini, tapi memang iya sih, ini nggak berminyak foodies. Tuh, aku pegang juga dari tadi, nggak ada minyaknya. Biasanya kan telur ceplok kan berminyak banget ya foodies. Tapi ini enggak loh. Dua lauk ini udah kayak protein nih, terus rasanya juga umami pula. Tapi emang makan yang asin-asin mah better bareng sama nasi ya, biar lebih netral. Telur udah, rebon udah. Nah, Aku mau coba. coba ayam. akunya coba ikan. Oke. Ikan pasture. Apa tadi? Pesmol. 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 Ikan pesmol. Oh, ikan Pesmol. pesmol. Ya udah gitu aja ya. Oh, gitu aja Biarin ya. aja Dagi berkreasi sama pesmolnya ya. Nggak terlalu pedes sih harusnya. Gimana? Enggak pedas. Nggak pedes. Coba langsung makan. Coba. Enggak pedas. Enggak pedas. Oh, Dagi dahsyat nih. Oh, enggak. Emang enggak pedas. Oke. Kamu juga apa? Karena kan itu cuma buat jadi garnish, mempercantik si pesmolnya foodies. Jadi kata ibunya tadi itu Nah. kenapa kuahnya bisa kental? Karena dia pakai kemiri, kemirinya banyak. Jadi rempah-rempahnya kuncinya di situ tuh, kemiri sama kunyit buat warna kuningnya. Biasanya sih pesmol khas Sunda atau Betawi pakai gurame atau nilai foodies, tapi di sini pakai ikan kembung biar harganya lebih ekonomis. Soal rasa mah dijamin gak kalah lazis deh. Sudah sekitar 18 tahun warung makan ini jadi favoritnya warga Gading Serpong. Nah buat kami yang mager nih masak sendiri, wih ini sih surga banget. Nah, kalau ini bunganya ya foodies ya. Ini nih, jusnya kita harus coba juga katanya. Jusnya? Ini Oke. jus buah honje. Nih. Buah honje. Iya, buah honje. Ih, warnanya cantik banget ya foodies ya, merah nih kayak semangka. Nah, tapi ini nih buahnya nih. Ini rasa apa ya? Ini buah honje. Dia mau nyoba. Suruh coba. Selamat, Dagi kena prank. Asam banget ya. asem banget ya. Suasana sekitar warungnya juga seger banget loh foodies, banyak pohon dan pemandangan hijau. Kalau biasanya habis makan langsung pulang, ini sih dijamin betah deh tuh lama-lama. Makan receh, Menu receh. tapi rasa Gak recehan. Foodies, siapa yang demen banget sama masakan Nusantara, terutama masakan Padang? Tapi bosan gak sih makan yang itu-itu aja? Rendang lagi. Mending sini deh kamu ke sambal rangkito. Ini juara banget sih soal makanan Nusantara. Meja penuh makanan nih, gak usah banyak mikir lah ya. Langsung kita santap aja, cheers! Ini masih panas banget ya foodies ya. Ini aku pegangnya agak-agak lumayan kepanasan, tapi justru ini makin enak. Aromanya sih kayak aroma kari gitu ya. Foodies, mie rebus Padang atau biasa disebut juga mie abuh ini pakai mie kuning buatan sendiri loh. Bumbunya aja udah nyegerin nih karena ada cabai giling Padang, bawang putih dan juga merah sama tomat yang fresh. Nah ini nih saus Padangnya foodies. Buat pecinta telur yang biasa direbus langsung, wah ini sih pasti suka banget. Udah lengkap pula sama potongan ayam, timun segar dan kerupuk yang renyah. Masih panas banget, kita cobain langsung foodies. Seger banget karena ada rasa tomatnya, rasanya ya hampir sama kayak mie rebus. Tapi ini ada rasa tomatnya yang strong dan juga cabenya benar-benar pedes. Nah mungkin buat kalian bisa request yang nggak suka pedes, bisa request agak-agak nggak terlalu pedes. Tapi ini cukup pedes sih menurut aku. Kuahnya ini kental gitu ya foodies ya. Kayak kari tapi kita tahu deh ini pakai santan apa enggak ya. Tapi ini sih lebih cenderung ke kuah tomat ya. Wow, bumbunya strong, khas Padang. Ini katanya sih masakannya masakan Minang gitu foodies ya. Ini berasa banget segar-segar, asem, pedes gitu. Jadi rasanya lumayan nano-nano dan ada sedikit banget manis, tapi sedikit banget. Nggak terlalu berasa yang gimana. Kuahnya nih ya foodies udah melekat banget sama ciri khas Padang, yakni pedas nampol abis. Kalau dipaduin sama tomat fresh dan juga telur rebus, bah apa nggak klop banget tuh.
Dengan porsi satu mangkok penuh harganya cuma 20.000 aja loh. Nah, apa nggak mau peng tuh dengernya? Pantes saja ya jadi favorit orang-orang foodies. Sekarang aku mau cobain sate tahunya nih, menggugah selera banget karena porsinya penuh banyak gitu ya foodies ya. Kalau biasanya tahu cuma digoreng atau diisi, coba deh nih foodies sekali-sekali dong kamu nikmatin tahu yang disulap jadi sate. Wah, kalau ini sih aslinya makanan khas Pacitan nih foodies. Tahunya pakai tahu putih segar ya, yang digoreng sampai luarnya kering tapi dalamnya masih lembut. Terus disiram itu pakai bumbu kacang gurih yang ada kemirinya, plus juga ada gula aren yang bikin beda. Wah, auto nikmat ini sih. Potongan tahunya bener-bener gede-gede banget tuh, terus tebel. Kita coba foodies ya. Sebenarnya makanan di sini enak-enak foodies, bener-bener pure tahu putih yang digoreng, terus pakai seledri atasnya, dan toppingnya ini bumbu kacang. Ini fix bumbu kacang yang wangi. Wanginya itu kayak bumbu kacang pecel gitu foodies ya. Dan ini warna kacangnya tuh nggak pucet ya, bener-bener coklat pekat gitu ya foodies ya. Foodies, ini nih definisi comfort food banget ya buat yang lagi nggak pengen makan berat tapi tetap pengen berasa kenyang. Tahu itu kan dibuat dari kedelai, jadi udah pasti nih ngasih rasa yang ngeganjel di perut kita. Ditambah lagi bumbu kacang ini nih, kental nikmat foodies. Last but not least, pemanis dan yang bikin hilang dahaga si tomat top atau nama aslinya tomat talua atau tomat telur. Jadi tomatnya ini udah dikupas terus di blend sama telur dan susu bubuk foodies. Ini tuh minuman khas banget loh dari daerah Bukit Tinggi. Dan for your info nih, yang masak menu-menu di sini juga berasal dari Bukit Tinggi loh foodies. Rasa tomatnya seger, bener-bener berpadu menjadi satu oleh susunya. Ini sih sehat banget nih pasti kalau makan ini. Jadi langsung kita gaskan foodies buat kamu yang mau sarapan. Ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Cus, mau datang jam berapa aja boleh lebo, asal gak kehabisan. Oke foodies, makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan. Wangi ya, surprise banget deh foodies. Ini rasanya bener-bener ngeblend banget. Rasa macanya itu sama pedasnya 50 banding 50. Jadi macanya itu nggak bikin enak dan tetap segernya, creamy-nya sama pedasnya juga dapat. Ternyata perpaduan cireng isi keju sama kuah matcha itu patut kalian coba sih foodies. Sumpah aku sih recommended banget. Foodies, kulineran di Blok M sih nggak cukup satu aja ya. Kayaknya sayang banget gitu loh, ya kan? Nah kali ini jika nemuin camilan lagi viral banget nih, namanya Cireng In. Masa sih cireng isi keju lumer ini dipaduin sama kuah matcha? Hah? Matcha banget nih. Iya foodies. Jadi nggak cuma es matcha aja ya yang bisa kamu nikmatin, cireng ternyata juga cocok banget loh. Cireng kuah matcha tuh. Kalau misalkan dari aromanya sih menggugah sekali ya. Tuh, lihat deh foodies. Nih, dia warnanya hijau secara kan matcha ya. Dan nyampur banget sama si sambelnya. Langsung aja kita cobain yuk. Ayo kita cobain. Penasaran banget foodies. Foodies, kuah matchanya itu terbuat dari matcha bubuk yang dicampur sama mozzarella yang dilelehkan, juga susu dan gak lupa ditambahin lada dan kaldu bubuk biar ada sensasi creamy pedas manja gitu lah. Ini cirengnya mau pilih yang isi ayam cincang atau keju, semuanya worth it buat dicobain. Wangi ya, surprise banget deh foodies. Ini rasanya bener-bener ngeblend banget. Aduh pedas enak. Rasa matchanya itu sama pedasnya 50 banding 50. Jadi matchanya itu nggak bikin enak dan tetap segernya, creamy-nya sama pedasnya juga dapat. Aduh ini best banget deh. Ternyata ini tuh
Aku pikir bakalan enak apa gimana, tapi enggak. Ini benar-benar bisa diterima banget sama lidah. Aduh, aku ketagihan. Aku kayaknya bisa deh kalau suruh ngabisin, nguyupin kuahnya doang. Rasa kejunya berasa banget. Dia sedikit tapi langsung nendang. Mantap. Lagi ya, kuah enak banget sih. Ternyata perpaduan cireng isi keju sama kuah matcha itu patut kalian coba sih foodies. Sumpah aku sih recommended banget. Enak ya? Enak. Ya. Aduh, enak banget ya. Foodies, lihat deh kejunya isinya. Banyak loh foodies, dan kalau menurut aku porsinya tuh pas untuk ukuran cireng sebesar ini. Makanya bisa viral dan banyak yang antri karena seunik ini loh foodies. Nggak pernah kebayangkan kalau matcha dijadiin kuah untuk cireng kayak begini. Emang deh selalu aja ada tuh gebrakan, Mana harganya masuk di kantong pula? Buat cireng isi 3 harganya 15.000 aja. Masih kurang, pesen yang isi 5 nih cuma Rp20.000. Gimana? Udah gak tahan ya pengen jajan? Sama dong. Yuk foodies, kita meluncur yuk langsung ke warungnya di Pujasera Blok M Square, Jakarta. Cheers! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.